Fashion, SGC, JMC, RG Collection Pasar Sandang Tegal Gubuk 5, JMP Rapat Tekstil Ayam Serunding MTS Al Hilal, Laundry Cirebon Fakih Collection, Akib Collection, Hilwa Collection, SMK Al Hilal, Nizar Juni, Motor Kesamaan untuk Firly Collection, S Kristal Rizky Kelambu Tani Jaya, SMT Opik Fashion Toko 17 Bakul Kain Ikam Collection, Aisyah Beryl Dua Putri Briten A Fashion Indah Fashion Fakih Ram RR Sport dan Garis Sudut Rafiski Collection Mamaku Cai Mamaku Asada Pendes Junti Kebun Rehan Papi Sofina Spray Harim Counter Pendes Sandy Arkansas Collection Maki Collection Oke Star dan juga masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh info terekam Cirebon Usasi Ayu Maja Kuning juga tentunya via YouTube Starcam Ciayu Maja Kuning Renaldi juga jepretan tajam terpercaya Kaji Rehan. Ya wes kembali yuk sepenuhnya tentunya pandangan mata kita menentukan dan masih kita tunggu siapakah di sore tim yang akan berkesempatan melenggang menuju partai Grand Final. Sementara masih kita nanti nampaknya ada satu kartu kuning yang keluar dari saku pengadil lapangan Ramdhani yang nampaknya tadi agak sedikit terlambat melakukan satu teko ataupun satu sliding terhadap pemain bernomor punggung 9 Vincent. Kita nantikan. Sementara jelas di sektor pertahanan dari kesebelasan Gamas hampir semua pemain yang coba menutup area serang ataupun coba tidak ada celah yang coba dibangun oleh kesebelasan Gamas City. Sementara El Capitano dari tim Jona masih kita nantikan Abdullah. Kemanakah arah bola yang coba dilakukan oleh Abdullah masih kita nantikan bersama. Yang jelas satu tendangan bebas bagi kesebelasan Jona. Wah, melakukan masukkan. Yang berhasil meloyak jalan bajang untuk yang kedua. Lagi-lagi gol tercipta di awal babak kedua. Benar-benar satu kemelut. Jelas satu tendangan bebas bagi kesebelasan Jona. Wah, melakukan masukkan. Kembali nampaknya ada Immanuel yang berhasil meloyak jalan bajang untuk yang kedua. Lagi-lagi gol tercipta di awal babak kedua. Benar-benar satu kemelut yang mampu dimanfaatkan Immanuel dengan postur menjulang tinggi. Tentunya memudahkan hilang dan dua lewat dengan satu hempasan jebler. Akhirnya mampu merubah papan skor. Pergantian pemain dari kesebelasan Jona. Habib Ali nomor punggung 10 keluar digantikan Fikri nomor punggung 12. Paketan dari Becan yang bermain untuk gelaran Liga 2 Nasional. Kami Fikri masuk menggantikan sosok Habib Ali yang benar-benar bermain begitu spektakuler, bermain begitu militan di sepanjang babak pertama. Namun nampaknya peranan dari sosok Habib Ali harus digantikan oleh Fikri dan lagi-lagi nampaknya ada foul yang kembali terjadi persis di depan sang pengadil lapangan. Masih kita nantikan, tentunya masih kita tunggu. Ya kembali tentunya pertandingan yang nampaknya di sore kembali ada satu kejutan di awal babak kedua. Gol yang kembali diciptakan oleh Immanuel, sepasang gol ataupun badge yang diciptakan Immanuel. Masih kita tunggu respon dari kesebelasan Gamas FC. Apakah Gamas mampu untuk memperkecil kedudukan? Masih kita nantikan bersama pertandingan yang banyak sekali diliput oleh media lokal, salah satunya Firly Collection yang juga langsung ikut meliput jalannya pertandingan. Wow, terima kasih atensi dari Firly. Yang jelas, nampaknya kemarin ada gelombang serangan yang datang dari sektor sebelah kanan masih berhasil dihentikan rapat sekali. Nampaknya Bison mampu mengawal setiap langkah dan jengkal, dan Vincent coba kembali menari. Ada Joy, lagi-lagi Joy dengan begitu enak sekali bergeser. Ada Fikri pemain yang baru saja masuk
menggantikan peranan Hafid Ali. Masih Fikri sedikit bergeser, sedikit marking, sementara bolanya kembali agak sedikit diputar-putar obat lamuk, nampaknya bergeser ke sektor pertahanan. Ada wakil pemain yang sedikit terekspos di sepanjang babak pertama. Wakil Fikri ada satu kontrol, enak sekali nampaknya, satu taktikal permainan yang coba dipertontonkan oleh Fikri, pemain yang menggantikan sosok Hafid Ali. Sedikit agak berbeda tentunya kultur ataupun permainan Hafid Ali dengan kecepatan, sementara Fikri dengan kontekan ataupun kontekan manjanya sementara tekanan kembali coba dibangun melalui Hamzah sendirian di sana. Hamzah cukup kesulitan, nampaknya Hamzah tidak ada teman yang berusaha merespon, sementara kembali ada satu gelombang serangan yang kembali coba dibangun, coba ditata melalui Immanuel, sementara Immanuel jegi di sektor sebelah kiri, nampaknya di sana ada kecepatan dari Immanuel yang coba diimbang, sementara apakah yang terjadi sana, bola yang kembali melambung begitu tinggi, masih kita nantikan. Enak sekali nampaknya pergerakan yang kembali coba dipertemukan Husnul di sektor tengah, di sektor pertahanan. Ada satu rang dari sosok pemain bernama 12 Abdison. Cukup beruntung nampaknya di sana, kecepatan dari Ramdhani agak sedikit digeser dan satu umpan marking manja Hyoki angkat. Nampaknya lemah sekali Hyoki di sana. Ada finishing namun belum pada posisi sempurna. Hyoki langsung mencoba mengoyak jala. Yang jelas kembali ada Fikri dengan sedikit bergeser. Ada satu umpan memanjang mencari Vincent. Nampaknya membentur Vincent dan jelas ada tendangan ke dalam sajak kali kesebelasan. Mas Aciti yang masih berusaha tentunya untuk memperkecil kedudukan di babak kedua. Ada gol cepat yang kembali disarankan oleh sosok Immanuel, pemain yang didatangkan dari Nigeria. Kecuali kembali mencatatkan namanya 2 gol. Adapun sepasang gol yang diciptakan oleh Immanuel hingga saat ini masih menjadi keunggulan sementara kesebelasan Jona FC. Sementara masih kita nantikan akankah dari tim Damas City akan merombak atau merubah taktik hadapan dari dua permainan. Yang jelas kembali ada satu tackle yang begitu bersih dari sosok Abison, kecepatan Ramdhani yang kembali benar-benar memukau, benar-benar kembali menjadi salah satu aksi individu yang cukup enak sekali. Ramdhani datang kembali di sana tekanan melalui sosok yang kembali coba menekan dari sektor tengah, juga yang nampaknya coba dijauhkan dari area box penalti. Bergeser nampaknya ada Hanum, pemain yang juga sedikit terekspos di babak pertama. Hanum, sementara satu umpan memanjang dari Jujun. Kemanakah arah bola Jujun? Bola yang nampaknya terlalu deras dengan kultur ataupun lapangan yang agak sedikit licin. Kalau di Italia mungkin San Siro, lapangan yang benar-benar enak sekali kita saksikan dengan pemandangan ala-ala laut dan juga tentunya gunung yang tertutup oleh salju menggumpal. Dan kembali ada tekanan melalui Vincent dan satu tendangan freestyle dari dalam area kotak penalti. Vincent luar biasa, Vincent yang berhasil melepaskan diri tentunya dari marking anak-anak Damas City di sektor sebelah kiri. Sementara masih kita nantikan kecepatan yang kembali coba ditata oleh kesebelasan Damas. Sedikit tersendat ada Choi, masih sendirian Choi, lagi-lagi Choi yang selalu menampilkan capping terbaiknya dengan ala-ala komedi orsel, berputar-putar dan cecer bola yang kembali nampaknya tercecer. Memaksa kembali ada quick play yang coba dimainkan oleh kesebelasan Damas City yang tentunya bisa tadi masih cukup kesulitan untuk membombardir ataupun mengoyak pertahanan dari kesebelasan Jona yang nampaknya masih terjalin begitu rapi antara Black Bison dan juga Watu. Sementara ada Fikri, enak sekali nampaknya Fikri, one touch marking, bergeser ke Joy, ada iya Joy, enak sekali Joy. Sementara kembali wow, ada satu tekanan yang kembali coba dibangun Yogi terlepas kembali nampaknya Yogi, tekanan yang berkali-kali coba dibangun Yogi yang nampaknya masih cukup kesulitan untuk melepaskan diri dari dua kawalan pemain bertahan kesebelasan Jona FC. Benar-benar salah satu penampilan terbaik Yogi yang harus sedikit tersendat. Ada Epul bergeser ke belakang Bajang,
Enak sekali nampaknya Bajang yang kembali tampil begitu konsisten di sepanjang, dan kami ada persiapan yang coba dilakukan oleh kesebelasan Gamas City. Jidan kali ini coba dipersiapkan, dan siapakah pemain yang bakal digantikan Jidan? Pergantian pemain dari kesebelasan Gamas City, Nopal nomor punggung 22 keluar dan masuk Jidan, pemain yang sempat besar tentunya bersama tim Persipasi. Kita nantikan tentunya sosok Jidan, muda berbakat besutan dari Paos yang nampaknya kali coba masuk menggantikan peranan Nopal di sektor tengah. Akankah dengan masuknya dan ada sinyal yang diberikan oleh asisten wasit Mas Uwato, bola yang nampaknya sudah meninggalkan lapangan, memaksa kembali ada satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Gamas City. Cepat sekali Ramdhani cungkil ke Ramdhani. Jidan pemain yang baru saja masuk ke Jidan, dan ada sentuhan terakhir nampaknya dari Jidan, pemain yang sempat membela tim Persipasi di gelaran Popnas. Tentunya sosok Jidan masih kita nantikan kembali di sana. Ada pihak gawang Robi Kasilas. Kita tunggu tentunya di babak kedua, babak yang akan cukup menentukan siapakah tim di sore hari ini yang akan berhak menghadapi kesebelasan Aceh Kedung di partai puncak pada hari Minggu nanti. Yang jelas untuk hari Jumat dan hari Sabtu tidak ada pertandingan atau libur. Sementara di sini masih kita tunggu bersama. Yang jelas Gamas yang masih berusaha mengoyak pertahanan dari kesebelasan Jona yang masih tertata begitu rapi haluan dari Bison. Ada Immanuel, cukup kokoh sekali melindungi bola Immanuel. Saudara Joy, luar biasa Joy dengan skill yang kembali benar-benar begitu mumpuni dari sosok Joy. Sementara di sektor kanan umpan kembali Fikri, Fikri luar biasa. Ada tarikan yang dilakukan oleh nomor punggung 13, tentunya di sana ada Hanum. Nampak tadi Hanum Fikri yang coba bermain-main di depan sang komisioner. Katanya benar-benar skill yang cukup mumpuni dari kedua tim. Sore ini benar-benar menjadi laga yang benar-benar enak sekali. Yang jelas masih kita tunggu bersama di mana kesebelasan Gamas yang masih tertinggal 2-0 atas kesebelasan Jona. Kita masih menunggu tengah respon dari tim Gamas City. Ada Cikpon juga nampaknya bola yang hampir saja terlepas. Begitu enak sekali nampaknya Hamzah. Lagi-lagi Hamzah dia Ozora satu umpan. Berbahaya sekali satu umpan menusuk dari dia. Ozora cukup beruntung nampaknya di sektor pertahanan yang masih sepenuhnya dikuasai Dea angkat Dea dan Dea luar biasa, berani sekali nampaknya Dea melakukan satu shot dari luar area kotak penalti. Yang jelas rujak merah, rujak gamal pedes rasani. Wow, enak sekali tekanan yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Gamas melalui kecepatan Dea Ozora terus kembali nampaknya ada Immanuel yang berhasil memenangkan duel. Bola diubah dengan postur yang begitu cantik. Tentunya sosok Immanuel berhasil memenangkan, sementara kembali terjadi perlawanan itu. Ada satu gol yang nampaknya dilakukan Joy yang nampaknya kali ini agak sedikit kurang puas, di mana jelas ada satu dorongan yang dilakukan Joy Ipul memaksa kembali ada satu tendangan bebas bagi kesebelasan Gamas City bergeser ke belakang. Yang jelas Hamzah lagi-lagi Hamzah pemain yang kembali memberikan satu keseimbangan di sektor tengah. Sebentar yang kembali coba dihentikan ada Immanuel, enak sekali Immanuel bergeser pada siapakah Immanuel, sementara bola yang nampaknya begitu deras mengarah ke arah gawang Bajang. Luar biasa tentunya Bajang yang kembali tampil begitu enak terlepas dari gol yang tercipta melalui sontekan dan heading bola dari sosok Immanuel. Lemparan ke dalam nampaknya kembali sudah dilakukan oleh John yang benar-benar tampil konsisten, tampil militan di sepanjang babak pertama hingga pertengahan babak kedua. Ada satu dorongan kembali yang nampaknya terjadi persis di sisi sebelah kanan. Masih kita tunggu tentunya akankah melalui satu servis
tendangan bebas dari jarak sekitar 50 meter. Kesebelasan Gamas yang masih coba menekan guna mengoyak ataupun guna respon 2 gol yang disarankan oleh tim Zona FC. Dan masih kita nantikan kemana ke arah bola dari John yang jelas hanya menyisakan sosok Vincent angkat. Lagi-lagi bola berhasil dijauhkan dari area box penalti. Kali ini melalui El Capitano Abdullah bergeser ke samping tertuju pada siapakah di sana. Yang jelas kembali ada satu pertunjukan ataupun tontonan dengan skill-skill menawan. Sementara bola yang kembali tercecer begitu jauh memaksa kembali lemparan ke dalam bagi kesebelasan Gamas City yang berusaha kembali menekan dari sektor sebelah kiri. Sementara kembali ada satu halangan dari pemain bertahan El Capitano angkat kembali jauh menuju area kotak penalti. Di sana Ipul yang nampaknya tidak ada kompromi coba menjauhkan si kulit kuda dari area box penalti. Juga ada satu satuan menuju sektor sebelah kiri. Jauh ada Ramdhani bergeser kembali pada John. Enak sekali John. Sementara ada Derek Pass yang kembali coba dimainkan oleh anak-anak Gamas City yang hingga saat ini masih mengganggu cadangkan sosok beken pemain yang besar bersama tim Persib Bandung di kelompok umur U21. Kita nantikan akankah sosok beken Al-Ayubi dan juga tentunya ada sang fenomenal bangkit Alpen yang masih menghuni skop kedalaman dan Immanuel bergeser dan ada satu sabuan dari Jai yang jelas lagi-lagi ada mangsa Michael jebur ninggot. Oh my god, satu peluang 24 kartu nampaknya dikonversikan menjadi sebuah gol. Dari Pak Kapolda gemes nampaknya tekanan yang benar-benar menekan ke arah jantung dari tim Gamas City. Namun nampaknya di sana Joy yang menyia-nyiakan satu peluang menuju area kotak penalti. Benar-benar tertata begitu rapi sekali pertahanan dari kesebelasan Zona FC. Bergeser dari sektor kanan Huwake yang tampil begitu militan, mantap, dan satu heading bola kali ini bergeser ke belakang dan ada Joy angkat Joy. Ini cikir tendangan dari Joy yang namanya berhasil kembali dihentikan. Sementara ada satu sabuan kembali. Wow, Fikri, 2-3 pemain yang kembali harus mengawal pergerakan Fikri. Luar biasa Fikri yang selalu mempertontonkan sosok Pak Inul Daratista yang bergoyang tak namun harus Mas Boim sudah bangkit nampaknya Ipul yang tadi nampaknya agak sedikit lelah. Benar-benar Ipul yang bermain bekerja begitu keras guna menghalau para pemain Legion asing dengan kecepatan dengan bodi yang benar-benar begitu kekar. Saudari kembali menjadi laga di mana Ipul yang harus bekerja ekstra keras guna menahan ataupun coba menjaga satu dan masih dalam jangkauan penjaga gawang. Terlihat bola bak pisang Ambon melengkung begitu indah, namun juga ketenangan dari Bajang yang coba dengan konsisten begitu tinggi. Bison yang kembali mengawal pergerakan Ramdhani. Bison Ramdhani Bison bergeser pada siapakah yang jelas Jidan coba agak sedikit melipir satu umpan. Jidan juga masih berhasil dihentikan. Lagi-lagi di sana ada satu umpan hilang. Ada nampaknya Vincent signal Vincent Immanuel dan nampaknya lemah. Satu sontekan cungkil dari sosok Immanuel mencari Vincent, bola yang tersendat. Rapat sekali pertahanan dari kesebelasan Gamas City. Sementara di sektor pertahanan nampaknya Bison harus jatuh bangun. Mbak lagu dari Haji Mejijet luar biasa tentunya. Benar-benar diserani jual beli serangan yang tidak terelakkan di tengah-tengah lapangan. Memaksa kembali ada satu kesempatan dan masih kita nantikan belum pada TKP ataupun tempat kejadian perkara. Masih kita tunggu hingga saat ini kedudukan masih 2-0 atau 2-0, masih menjadi keunggulan sementara kesebelasan Zona FC. Sementara kembali
ada kod duel yang dimenangkan pemain bertahan dari kesebelasan Zona FC bergeser pada Immanuel. Wow, Immanuel ada dorongan yang dilakukan oleh Immanuel, terlepas kecepatan ketenangan dari pemain bertahan Ferry yang nampaknya bisa benar-benar sulit untuk dilewati oleh Immanuel. Luar biasa duel antara Ferry, Immanuel, Vincent dan juga Choi. 3 bomber Legion asing yang dimiliki oleh kesebelasan Zona FC. Nampaknya di sore ini kembali coba dengan atraktif tinggi dan sang tekanan. Oh, ada Jidan juga nampaknya masih dalam penguasaan. Yang jelas masih kita tunggu kembali serangan yang datang dari sektor kanan dan masih. Oh Tuhan, apakah yang menjadikan masih? Kita nantikan. Yang jelas masih. Kita nantikan. Yang jelas yang tadi sempat menjatuhkan sang peladil lapangan tegas sekali nampaknya peladil lapangan di sore hari ini dengan oh Tuhan, nampaknya ada satu rekat yang keluar dari satu pengadil lapangan nampaknya John yang tadi nubruk mencari yang tegang gugur nubruk wasit. Luar biasa, terima kasih Firly koleksi. Ya, masih kita nantikan tentunya. Cukup merugikan tentunya sosok John yang harus lebih awal mandi lebih cepat dari rekan-rekannya setelah red card yang keluar dari satu pengadil lapangan memaksa kembali. Masih kita tunggu kembali dan masih kita nantikan yang jelas masih kita tunggu apakah satu tekanan yang kembali coba dibangun dari area pertahanan. Masih kita nantikan, masih kita tunggu kembali. Nampaknya ada drop ball yang nampaknya kembali sudah dilanjutkan. Masih kita tunggu, masih kita nantikan kembali. Masih kita tunggu. Yang jelas di sektor kanan ada Vincent. Oh, ada Hamzah yang kali ini agak sedikit bergeser ke belakang. Ada satu sentuhan kembali dari Pia Ojora. Pia Ojora juga nampaknya kali ini jauh sekali turun ke belakang. Wow, Pia Ojora yang kembali tampil begitu enak, tampil begitu konsisten. Namun nampaknya upaya dari Pia Ojora yang masih agak sedikit tersendat. Masih kita nantikan Vincent menuju pada nampaknya Immanuel dan nampaknya Immanuel kembali menyanyiakan satu peluang yang kembali hadir melalui satu umpan circle ataupun satu umpan diagonal. Benar-benar kembali memanjakan pergerakan dari Immanuel Vincent. Kerjasama yang cukup akrobatik nampaknya kembali coba dipertontonkan oleh dua bomber Legion asli yang dimiliki oleh kesebelasan Zona FC yang hingga saat ini masih unggul 2-0 atas kesebelasan Gamasa City. Sampai kembali juga ada Bison Rampani. Dua tim yang kembali benar-benar bermain begitu solid, bermain begitu luar biasa dari babak pertama hingga tentunya pada waktu normal di babak kedua 2-0 masih menjadi keunggulan sementara kesebelasan Zona FC. Tendangan penjuru Rampani angkat bergeser. Nampaknya pergantian pemain dari kesebelasan Zona. Vincent nomor punggung 9 keluar dan masuk Andri di nomor punggung 9 nampaknya kali ini number 10 out dan in number 15 Andri. Kartu kuning Vincent yang nampaknya kali ini mendapatkan hadiah kartu kuning dari sang pengadil lapangan sedikit menderet ataupun sedikit membelah permainan. Ya, kembali pertandingan dilanjutkan. Masih kami informasikan untuk
besok sore tidak ada pertandingan. Hari Jumat Sabtu libur final, hari Minggu tanggal 5 Oktober. Masih kami informasikan bagi para penonton untuk partai grand final gelaran Bima Cilik Cup 1 tahun 2025 Desa Tegal Bubu, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon akan dilaksanakan pada hari Minggu. Jumat Sabtu libur. Yowis, kembali ternyata sepenuhnya pandangan mata kita tertuju. Satu tekanan kembali, ada Immanuel sedikit bergeser pada Vincent. Nampaknya bola masih sepenuhnya dalam penguasaan Jidan. Sementara di sana satu gelombang serangan juga berhasil. Nampaknya dihentikan, ada Fikri. Jauh bergeser ke sektor tengah Fikri. Loncat Immanuel. Sementara ada Joy. Juga nampaknya agak sedikit mendelet permainan. Bola-bola sirkel yang coba dimainkan oleh anak-anak Zona FC, bermain-main, berputar-putar. Ada ada Cipol juga nampaknya masih dalam penguasaan, pemain bertahan kesebelasan Zona FC. Sementara ada Ramdhani. Sementara tertuju pada siapakah Ramdhani? Nampaknya ada Hanum yang juga nampaknya coba berinisiatif menekan. Dia Oswara masih cukup rapat sekali pertandingan. Ada satu umpan circle yang coba dimainkan oleh kesebelasan Gamas City. Bergeseran juga nampaknya dijauhkan. Kali ini ada Joy kembali sedikit berputar kembali, agak sedikit kembali nampaknya melakukan satu defense. Sementara di sana ada Immanuel juga masih tersendat. Immanuel dari angkat menuju kembali El Capitano. Dia jalan ada Abdullah. Enak sekali umpan yang kembali coba disodorkan Abdullah. Sementara datang pada Immanuel dan kecepatan dari pemain Bajang. Bajang cukup berani sekali. Bajang nampaknya mempermainkan Sri Kulit Bundar. Wow, Bajang luar biasa tentunya Bajang. Sementara Dea Oswara yang lagi-lagi harus menjemput laju Sri Kulit Bundar sedikit bergeser ke belakang. Umpan menyilang kembali. Gamas Aciti melalui Jidan, bergeser kepada ke Jidan. Yang jelas ada satu tekanan yang kembali coba dibangun, kembali coba ditata. Yang jelas ada Ramdhani bergeser kembali pada Hamzah. Hamzah 1, 2, 3, 4 pemain rapat sekali pertahanan yang benar-benar tertata dengan rapi. Dan ada satu sentuhan di sana, penjaga gawang tentunya Robi Kasilas begitu mudah sekali menghentikan tendangan dari luar area kotak penalti pemain Gamas City. Sementara ada salah seorang pemain dari tim Zona yang masih mengalami kram ataupun benar-benar kerja yang untuk ekstra keras dari pemain bertahan tim Zona FC. Yang jelas Husnul yang tadi nampaknya agak mengalami kram dan masih kita nantikan kembali di babak kedua. Satu tekanan ada Immanuel dan masih kita nantikan kembali. Terlepas nampaknya sentuhan dari Immanuel bergeser ke sektor pertahanan. Nampaknya ada Derry, cukup tenang sekali Derry. Hamzah, Jidan masih coba menari-nari nampaknya Jidan. Dia Oswara juga nampaknya umpan dari Dea Oswara mampu terbaca. Benar-benar rapi sekali pertahanan yang dibangun oleh kesebelasan Zona FC Marking yang begitu ketat. Sementara kembali ada satu umpan datang dari sisi second line. Ipul luar biasa. Dea Oswara Jidan satu umpan mendatar juga nampaknya coba dihentikan. Jelas cepat sekali pergerakan dari mampu menciptakan gol di penghujung babak kedua melalui aksi individu berjalan dari tengah-tengah lapangan, bergerak begitu cepat, satu seloran ala-ala kereta sambarani, jugi-jagi jeger. Nampaknya coba dihentikan. Jelas cepat sekali pergerakan dari
menciptakan gol di penghujung babak kedua melalui aksi individu berjalan dari tengah-tengah lapangan bergerak begitu cepat satu seloran ala-ala kereta sambarani jugi-jagi ceper akhirnya meletus melawan Jotus merubah papan skor menjadi 3-0 langsung kenapanya pergantian pemain dari kesebelasan zona nomor 28 Husnul. Oh masih nampaknya dalam permainan kick off yang kembali nampaknya sudah dilakukan sementara ada Ucup pemain kelahiran kabupaten ataupun kota Betawi yang coba dipersiapkan dari tim zona. Kita nantikan ada Ucup bin Mahdun. Ucup yang kali coba dipersiapkan Husnul yang namanya tadi sudah tercatat. Masih kita tunggu dan masih kita nantikan dan jelas yang tadi ada foul yang jelas yang tadi ada foul yang terjadi menuju titik berikan kartu kuning kembali keluar dari saku teman yang lapangan. Jelas tentunya menjadi kesempatan dari tim Damas Citi untuk memperkecil dengan pergantian pemain. Husnul nomor punggung 8 keluar dan Ucup masuk. Husnul nomor punggung 8 dan inilah dan pemain datang dari Putra Betawi Ucup nomor punggung 19. Ada kesempatan dari tim Damas Citi untuk memperkecil kedudukan melalui satu kesempatan tendangan 12 pas dan kita tunggu berapa menit tambahan waktu di babak kedua. Masih kita tunggu tentunya sementara masih kita nantikan one by one dan 2 menit tambahan waktu 2 menit tambahan waktu 2 menit 2 menit 2 menit tambahan waktu dan masih dengan Dea Azhar dan akhirnya kembali mampu memperkecil kedudukan melalui tendangan 12 pas. Akhirnya kembali mampu memperkecil kedudukan melalui tendangan 12 pas di menit ke-60. Tentunya masih kita tunggu 2 menit teman waktu di babak kedua, waktu yang akan terasa begitu singkat bagi kesebelasan Damas Citi, namun akan terasa 3 hari 3 pengi bagi kesebelasan zona yang tentunya akan coba mempertahankan keunggulan dari tim Damas Citi. Wes masih kita nantikan, tentunya juga masih kami informasikan untuk hari Jumat, Sabtu libur dan partai puncak menunggu pemenang pertandingan di sore antara kesebelasan Cikembang dan juga tentunya menanti zona versus kesebelasan Damas Citi Arjanaun. Wes masih di tengah-tengah lapangan kick off yang nampaknya kembali sudah dimulai. Masih kita nantikan ada satu gelombang serangan mencari kembali keberadaan dari sosok Immanuel yang nampaknya kembali coba menekan, berusaha kembali mengecor pertahanan. Yang jelas ada Dea Ozora, benar-benar Dea Ozora di sini harus bekerja ekstra keras, bekerja begitu militan dengan ya akhirnya